Assalamualaikum. Perkenalkan saya Fahri Sufiandi, angkatan 2020, prodi BGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara dari mata pelajaran Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Pasti kalian sudah tahu apa sih itu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan, berbahaya untuk kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Polusi udara merupakan salah satu jenis dari pencemaran lingkungan hidup selain dari pencemaran tanah, air, maupun pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kerusakan terhadap udara. Kerusakan kualitas ini disebabkan oleh berbagai sumber, baik sumber biologis maupun non-biologis. Polusi udara dapat bersumber dari berbagai macam, antara lain asap kendaraan bermotor, asap pabrik, maupun limbah industri. Itu adalah penjelasan dari pencemaran udara. Saya tegaskan lagi, apa sih itu pencemaran udara? Karena banyak di sekeliling kita yang melakukan pencemaran udara. Seperti di desa saya, banyak asap kendaraan bermotor, asap debu, asap pabrik, maupun yang lainnya. Macam-macam pencemaran udara. Di sini banyak pencemaran udara, seperti macam-macam pencemaran udara. Akan saya jelaskan, yaitu yang pertama itu adalah pencemaran udara primer. Substansi pencemar ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran, yaitu karbon monoksida adalah salah satu contoh pencemaran udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Macam-macam pencemaran udara ini dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran udara primer, pencemaran udara sekunder. Yang tadi adalah pencemaran udara primer. Sedangkan yang ini pencemaran udara sekunder. Apa sih itu pencemaran udara sekunder? Ada yang tahu teman-teman? Yaitu substansi pencemar terbentuk dari reaksi pencemar primer atmosfer. Ada yang tahu di sini apa sih itu atmosfer? Atmosfer adalah sebuah sistem yang kompleks, dinamik, dan rapuh. Itu yang disebut dari macam-macam pencemaran udara. Saya tanya lagi, apa sih itu pencemaran udara? Untuk adik-adik, teman-teman, perlu ingat ya, pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan, berbahaya untuk kesehatan manusia, hewan, tumbuhan. Pencemaran udara ini disebabkan oleh apa? Dan itu yang perlu diingat teman-teman. Itu seperti polusi udara ini dapat bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik, maupun debu, maupun limbah industri. Dampak pencemaran udara ini ada dampak positif maupun dampak negatif. Dampak pencemaran udara dapat menyerang berbagai sektor kehidupan manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi. Yang pertama itu dampak kesehatan. Dampak pencemaran debu bisa menyebabkan penyakit paru-paru atau bronkitis, serta penyakit saluran pernafasan. Sedangkan dampak pencemaran oleh zat kimia seperti karbon monoksida dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hemoglobin. Itu adalah dampak kesehatan dan dari pencemaran udara. Dapat menyebabkan penyakit paru-paru, teman-teman, atau penyakit saluran pernafasan. Itu yang disebabkan yang bersumber oleh asap kendaraan, asap rokok, maupun limbah pabrik. Hemoglobin adalah
Metaprotein mengangkut oksigen yang mengandung besi dalam sel darah kita. Itu yang dimaksud hemoglobin. Dampak ekonomi itu dari hasil kajian Bank Dunia ditemukan bahwa dampak ekonomi akibat pencemaran udara di Indonesia sebesar 1,8 triliun. Jumlah ini akan meningkat mencapai 4,3 triliun pada tahun 2030. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi pencemaran udara. Di sini ada beberapa hal untuk mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, menggunakan transportasi publik. Yang kedua, menanam tanaman anti polutan. Yang ketiga, hindari membakar sampah sembarangan. Yang keempat, uji emisi kendaraan. Yang kelima, mengurangi konsumsi daging. Yang keenam, menghemat energi. Asap pabrik yang dihasilkan dan biasanya dibuang di cerobong asap apabila naik ke permukaan maka akan sangat membahayakan dan juga merupakan penyumbang dari geser yang berbahaya. Oleh karena itu, itulah keberadaan limbah pabrik yang berupa gas yang dibuang ke udara ini merupakan faktor pemicu dari polusi udara. Dan yang saya jelaskan di video ini itu pencemaran udara dari asap limbah pabrik. Yang sudah saya jelaskan tadi, asap pabrik yang dihasilkan dan biasanya dibuang di cerobong asap apabila naik ke permukaan maka akan sangat membahayakan dan juga merupakan penyumbang dari gas-gas yang berbahaya. Oleh karena itu, itulah keberadaan limbah pabrik yang berupa gas yang dibuang di udara ini merupakan faktor yang memicu polusi udara. Itu tidak baik ya teman-teman. Apalagi bisa seperti ini banyak sekali di pabrik sawit yang berada di pertengahan desa, dan itu asapnya ini sangat membahayakan bagi kesehatan manusia, tumbuhan maupun hewan. Dan tadilah itu cara mengatasi pencemaran udara. Itulah video dari saya tentang pencemaran udara. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.